wa afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawl. Mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan umur yang panjang, telah memberikan rahmatnya dengan kesehatan, dengan diberikannya ketetapan iman serta kesempatan, sehingga dengan kudrat dan iradatnya kita dari rumah menuju tempat ini tiada lain adalah sama-sama untuk berniat melaksanakan, yaitu peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan panutan alam ila yaumil kiamah, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Mas Budi selaku kepala sekolah kita, pimpinan kita di SMP 4 Batu Licin. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan kesempatan lagi untuk berhijrah atau pulang lagi ke Makkah. Mudah-mudahan sering bertambah bini. Nah, tadi amin akan. Nah, jizjar Bapak satu aja cukup. Satu cukup, dua baik, tiga lebih baik. Nah, baik. Kemudian pula sama-sama kita hormati dan kita muliakan para dewan guru, para staf, tata laksana SMP 4 Batu Licin yang setiap hari mendidik pian, yang setiap hari mentransfer ilmu beliau kepada pian berataan, yang mana disebut atau dikata orang pahlawan tanpa tanda jasa. Dan beliau-beliau atau guru-guru kita di SMP 4 Batu Licin ini adalah salah satu daripada yang diperintahkan baginda Rasulullah untuk kalian hormati. Ada tiga. Yang pertama, kedua orang tua kalian. Yang kedua, nanti kalian setelah menikah, mertua kalian. Yang ketiga adalah guru-guru kalian. Ini termasuk adalah orang tua. Nanti kita bahas apa sunnah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah, selain daripada yang lebih topik, yaitu adalah ibadah sholat. Baik, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, Bapak hari ini duduk bukan Bapak paling hebat lah daripada pian. Nah, karena Bapak kemarin sakit, alhamdulillah sehat, kawa hadir hari ini. Nah, ini berkah daripada syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana niat kita terbaik hari ini adalah memperingati Isra Mi'rajnya Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ulun kau berhadir di tempat ini untuk kita sama-sama memperingati Isra Mi'rajnya dan kemudian mengambil hikmah daripada apa yang terkandung dari perjalanan Rasulullah tersebut. Tadi Qori sudah membacakan apa ujar Qori? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini inti. Subhanallazi. Perhatikan anak-anakku yang berpanggilan, perhatikan. Satu-satunya ayat yang Allah sendiri menggadaikan kemuliaannya,
dengan dimulai dengan kalimat subhanallah. Artinya apa? Maha suci Allah. Allah menggadaikan kesuciannya untuk menyatakan suatu kejadian yang sangat luar biasa, yang tidak bisa kita ukur dengan akal pikiran kita, namun bisa kita ambil hikmah daripada perjalanan itu dengan iman yang ada di dada kita. Subhanalladzi, Allah menggadaikan kemuliaan. Asra bi abdihi layla, Maha suci Allah yang sudah memperjalankan seorang hamba di tengah malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana hanya ditempuh tidak lebih daripada sepertiga malam. Padahal antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu nakanya luar biasa, jauhnya bermil-mil, beratus-ratus kilo, tapi hanya diperjalankan oleh Allah hanya sepertiga malam. Ini naklah, bulah paklah. Kalau kita melihat kejadian ini dengan akal, tentu tidak masuk di akal. Tapi apabila kita melihat kejadian ini dengan hati, dengan iman, apa sih yang kadang mungkin kalau Allah yang berkehendak? Pun kata Allah, jadi maka jadilah. Coba kita ambil contoh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya. Ini Allah yang memperjalankan, bukan Nabi Muhammad nambah jalan seorang. Ya, ini perlu biar ketahui. Bukan Nabi Muhammad itu sakti, kada. Kalau Nabi Muhammad sakti bisa berjalan seorang dengan sepertiga malam, tidak. Itu sudah nyata. Allah subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Apa makna ini yang bisa kita ambil hikmah daripada subhanalladzi ini? Maha suci Allah ini artinya apa? Apa sih yang tidak bisa Allah lakukan? Apa saja pasti Allah bisa melakukan. Nah, coba kita ambil iktibar, kita ambil contoh. Apa yang tidak mungkin? Contoh, kalian tahu binatang semut? Tahu apa tidak? Semut itu kalau berjalan dari sini ke Pagatan kira-kira menempuh waktu sampai berapa? Waduh, ada yang tahu 7 tahun katanya. Bisa lebih, bisa Coba pikirkan semut tadi. Kalau si semut ini ketemu dengan semut-semut yang lain, ujar semut-semut yang lain, datang di mana ikam? Ujar semut yang satu tadi, aku Isra dari SMP 4 Batu Licin ke Pagatan cuma dalam waktu 1 jam. Jadi jar babuhan semut-semut lain bakal ramput nenek kebustarnya, karamput mana kada mungkin. Ujar semut, bujur, kalau aku yang berjalan sendiri pasti kada mungkin. Tapi aku waktu itu Bapak Jam'an duduk di bangku ini, lalu aku naik ke jubah sidin, masuk aku ke kantong sidin, bulik sidin dari dari Batu Licin, tulak ke Pagatan 1 jam, aku sampai dulu di situ. Biar si samut paham lah biar lo. Artinya samut tidak berjalan sendiri, tapi samut mengumpati Bapak. Apakah tidak mungkin? Pasti mungkin. Samut masuk ke dalam kantong sini, sampai di sana keluar, tahu-tahu dia samut, kenapa aku ada di Pagatan? Nah kayak itu juga kejadian baginda Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW bersantai-santai, berabah-rabah di Hijr Ismail. Nah santai berabah, kemudian datang Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril dan Mikail, wahai Jibril dan Mikail,
ambil itu burak. Tahu burak? Apa itu burak? Hah? Lain, kayak lain yang lagi mengobati ayam itu lah, itu buruk. Apa? Itu yang lagi itu lain. Ini buruk. Buruk maksud di sini adalah kendaraan yang ada di surga. Nah, lalu Jibril, Mikail diperintah oleh Allah membawa itu burak untuk menemui baginda Rasulullah SAW. Ternyata dilihat itu burak banyak yang gagah-gagah, yang bagus-bagus, kayak burak berhias-hias. Kenapa? Karena mau menjemput seorang nabi pilihan, seorang rasul pilihan. Jadi berhias-hias, bungas-bungas itu burak. Tapi di antara ribuan burak itu ada salah satu burak yang kurisaan. Tahu kurisaan lah? Tuh. Nah, bekoringan aja. Model kada pohon urak-urakan lah, yang kayak orang kayak bubuhan pian habis berkemah, esoknya kada mandi modelnya. Nah, modelnya kan orang berkemah 2-3 hari kada sing mandian, banyakin membawa minyak harum aja lah. Nah modelnya kayak itu pinah kurisaan tadi Pak, yang lain gagah-gagah bungas-bungas, lalu menjadi perhatian Jibril dan Mikail. Ujar Jibril, itu kenapalah seikung neto buruk seikungannya pinah kurisaan, pinah kada bagus, pinah kada bungas, pinah kurus, pinah hiram, pinah latat. Pinah kada bagus tadi Pak. Didatangi oleh Jibril, ditanya oleh Jibril, wahai burak, kenapa ikam kayak ini? Kenapa ikam pinah sedih merana kayak ini, kayak orang ditinggalkan pacar? Lalu ujar burak, ketahui wahai Jibril wa Mikail, aku ini sudah bermimpi-mimpi, bertahun-tahun memimpikan punggungku ini dinaiki oleh seorang hamba pilihan, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Tapi kadada harapan nang kayak aku ini kawa membawa baginda Rasulullah SAW. Tuna burak-burak lain bagus-bagus, putih-putih, bersih-bersih. Aku kulisan ini kada mungkin, itu hanya mimpi aja. Lalu dijawab oleh Jibril. Apa ujar Jibril? Wahai burak, engkau terpilih untuk menjemput baginda Rasulullah SAW untuk menghadap ke hadratnya. Burak tadi pakai bahantak-hantak, buai bahantak-hantak makai. Apa kehimungan? Burak kurus, hiram, pinah kurisaan. Lalu diberikan kesempatan untuk mendatangi baginda Rasulullah. Kenapa jadi minyak kurus? Kenapa jadi minyak kurisaan? Karena ia merindukan punggungnya untuk dinaiki oleh baginda Rasulullah. Kayak itu sekalinya lah enaklah orang yang rindu lawan Rasulullah tuh. Kayak itu sekalinya enaklah kalau orang rindu lawan pacar. Berabah rasa melihat inya, berdiri rasa melihat inya, duduk melamun di muhara lawang rasa melihat inya. Apa lagunya? Mau makan teringat padanya, mau minum teringat padanya, mau teringat kada bagus lah, mau Nah, hendak guring rasa wajahnya, bapaling ke kanan rasa wajahnya, dan lain sebagainya. Inilah kayak itu kejadian lawan burak. Memimpikan setelah diberi kesempatan untuk bertemu dengan baginda Rasulullah, burak tadi kehimungan. Kehimungan. Akhirnya burak dibawa. Di sebelah kanan Jibril, di sebelah kiri burak tadi adalah Mikail. Turun sampai ke Hijril Ismail. Di situ menurut di dalam kitab-kitab, baginda Rasulullah itu sedang tidur-tiduran. Lalu Rasulullah dimintakan dibelahlah dada Rasulullah. Kita singkat ceritanya karena waktunya ini. Kalau lu kisahkan bujur-bujur, ini di dalam kitab Isra Mi'raj ini sampai sanja kada tuntung. Sampai sanja. Sangguplah pian sampai sanja. Bapak yang kada sanggup pian sanggup, bapak kada sanggup. Jadi turun, dibelah, dibersihkan. Apa makna di sini?
Nah kita ambil makna-maknanya aja. Nah kayak supaya kita kawan mengambil kesimpulan daripada cerita daripada Isra wal Mi'raj ini, supaya ada sangu guling. Dibersihkan bukan berarti hati baginda Rasulullah itu kada bersih, kada. Makna di sini adalah membersihkan yang sudah bersih, pahamlah? Mensucikan yang sudah suci. Kalau kita ini banyak rijatnya, badusta lawan kuitan, tulak tadi bapak dah mak kumpulan main acara Mi'raj, padahal kada ada kumpulan. Ada tak? Minta duit main, para anu main kumpulan di sekolahan, padahal kan ada kumpulan, kayaknya. Ada nang bapak dah lawan anu jar mamanya bujur-bujur lah mendengarkan kena orang mengaji, dangarakan bujur-bujur. Adabnya kayak apa ketika orang mengaji? Orang mengaji jangan ditepuki. Orang mengaji diampiki, pak. Kenapa orang mengaji diampiki? Jangan, naklah adabnya kurang. Nah kemudian lagi orang asrakal. Nah, perhatikan. Orang asrakal itu hakikatnya baginda Rasulullah itu datang di hadapan kita itu hakikatnya nakal. Dan yakin Rasulullah itu datang kalau kita asrakal tadi. Tapi asrakalnya bukan pian berjalan-jalan, belaur asrakalnya, mengganggu kawan asrakalnya. Mana mau datang baginda Rasulullah kayak itu? Nah, menggosip. Nah, kayak apa? Kayak pada baginda Rasulullah datang. Nah ini adabnya dirubah. Nah kayak jangan lagi ribut acara apa dan sebagainya itu. Nah kita lanjut. Makna baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya dibersihkan apa nak? Perhatikan sahabatan bapak ibu guru dan anak-anakku sekalian. Arti maknanya adalah ketika kita mau menghadap Allah itu harus bersih batinnya. Bersih jahirnya, ada sembarangan. Ini kayak apa? Mah hidup pujar. Makin aku sembahyang, makin aku sholat, maka makin hidupku makin apa namanya? Makin tambah berat. Kenapalah ujian ini sebagainya? Periksa hati. Masihlah hati kita itu ada rasa iri dengki lawan orang, adalah masih. Nah, adalah masih dalam hati kita rasa kita hebatnya sombong. Bila masih ada itu, sia-sia kita berhadapan dengan Allah. Baginda Rasulullah saja ketika mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah dibersihkan dulu hatinya. Maksudnya Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke langit yang ketujuh, naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha, naik lagi sampai ke Rabratul Akhtar, naik lagi sampai ke Mustawa, sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hati harus dibersihkan dulu, makanya kada sembarangan. Ini sembahyang aja sambil berpikiran kada-kada. Maka dasar bujur biar bila nonak lah kada ingat mengandak kunci kendaraan, kada ingat pas hendak mengangkat takbir sholli qad ma'udi bisirasara'atain mustabila qiblati lillahi ta'ala Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya pepandir kunci tadi di atas TV ya. Nah iya, kunci di atas TV ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amun lambat-lambat diambil maling ya. Kada sawat serakaat aja ambil. Nah, biarnya kayak itu. Nah, hati kada bersih. Coba bersihkan. Jangan merasa kita nang beribadah. Bila merasa kita nang beribadah, kayak apapun kada mau batamuan lawan Tuhan. Maka mi'rajnya orang Islam itu adalah ibadah sholat. Mi'rajnya baginda Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menerima ibadah sholat 5 waktu atau 50 waktu sebelumnya, kemudian sampai kepada 5 waktu. Itu baginda Rasulullah. Kalau mi'rajnya kita dalam keadaan waktu ibadah sholat. Itu namanya. Lalu setelah dibersihkan, nah perhatikan, setelah dibersihkan kita singkat. Lalu dibawalah baginda Rasulullah. Ketika baginda Rasulullah berbuat di burak-burak tadi kehimungan, senang benar hatinya,
lalu dibawa di sebelah kanan Jibril, di sebelah kiri Mikail, berjalanlah. Sehingga diceritakan di dalam kitab-kitab Dokaibul Akbar, di dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang kejadian Mi'raj, di situ ada ketika di perjalanan Rasulullah dipanggil oleh dua orang. Satu orang memanggil, "Hei Muhammad, berhenti sebentar." Nah, ini satu orang. Ini naklah kita ambil hikmahnya. "Hei Muhammad, berhenti sebentar." Nabi Muhammad kada berpaling, yang di kanan mengiung berpaling kayak ini. Berdiam aja Nabi Muhammad. Kemudian ada pulang yang memanggil sebelah kiri, "Wahai Muhammad, berhenti sebentar." Tapi Nabi Muhammad kada menghiraukan, terus saja berjalan. Kemudian di tengah perjalanan baginda Rasulullah bertanya dengan Jibril, "Wahai Sayyidina Jibril, siapa yang mengiauku sebelah kanan dan siapa yang mengiauku di sebelah kiri?" "Oh maaf, jangan apa jan Jibril. Untung benar pian ya Nabi Muhammad kada berpaling." Kenapa aja Nabi Muhammad? Untung kada pian hiraukan panggilan yang di kanan lawan panggilan yang di kiri. Kenapa gerak jadi Nabi Muhammad? Seandainya pian berpaling, maka tidak menutup kemungkinan bahwa nanti di ujung-ujung nanti zaman umat pian banyak nang masuk Nasrani. Nah, kalinya apa? Orang Nasrani nang mengiau baginda Rasulullah di sebelah kanan. Untung pian kada berpaling, ujar Jibril. Kemudian pulang ujar Jibril, untung pian kada berpaling ke sebelah kiri. Kenapa? Karena untung jika seandainya pian berpaling maka tidak menutup kemungkinan di akhir zaman kena umat pian itu banyak yang majusi. Nah, jadi dua, Nasrani dan Majusi mengiau, tapi baginda Rasulullah kada berpaling. Jalan terus, jalan. Di tengah perjalanan baginda Rasulullah bertemu dengan seorang perempuan yang cantiknya luar biasa. Kulitnya ibarat kapas. Oh maaf ya, amun kita kulit lah yang kayak kulit diwadah, ya kan? Nah, amun itu pian kulitnya ya Allah bersih, mulus, cantik, luar biasa. Ayu tinting gak ada tahan. Oh saking cantiknya. Itu mengiau dengan bermacam-macam hiasan di tubuhnya. "Hei Muhammad, berhenti sebentar Muhammad." Hanya Muhammad, berhenti sebentar Muhammad. Nabi Muhammad kada menghiraukan makan. Lewat aja Nabi Muhammad beserta dengan Jibril. Lalu Nabi Muhammad bertanya dengan Jibril, "Wahai Jibril, siapa tadi namanya aku tadi?" Dijawab oleh Jibril, "Untung pian kada menghiraukan wahai Nabiullah Muhammad. Seandainya pian menghiraukan maka tidak menutup kemungkinan kainanya di akhir zaman banyak umat pian nang memikirkan harta aja. Kasana kamari pikirannya harta aja. Krim macam-macam krim. Krim Cina. Nukar krim Cina tak tukar krim Afrika hangit mah. Salah tukar. Soalnya hangit tak tukar krim Afrika. Bedak lotong. Apa dah buat-buatnya pagatan bedak lotong lah. Nah, macam-macam pupur. Ini yang 300.000, ini yang 200.000, ini yang 400.000. Oh mah banyak banget. Ujar baginda, ujar Sayyidina Jibril, seandainya pian berpaling, maka umat pian itu lebih banyak memperhatikan harta ketimbang memperhatikan ibadah. Untung pian. Dan kita maaf bulan maaf. Mama pian maka itu nali hati. Belamari 2-3 buting lamari teperwer ya. Masya Allah. Dipakai kada. Bapandir pulang lawan yang lain. Awas bila ada nama makai teperwer kerewer itu nah yang ada di dalam lemari itu. Awas pokoknya. Haji napa menukar? Ulun kada mengisah orang. Bini ulun jalur kisah.
Haji apa kamu nukar nenek haji maka pulang jangan tak buka lah, awas kan bilangnya tak buka, jangan membuka membuka lemari itu, bila tak buka jadi makan tikus. Nah bebungulan juga tikus makan tupperware. Iya kah? Nah ayo bebak mah banyak banar kada haji napa-napa ditukar. Nah sia-sia. Kemudian pulang siang malam bagawi ya. Orang ada juga waktunya istirahat nih kada, pikirannya harta aja mencari. Maka orang yang seperti ini apa? Orang tersebut seperti itu apa dikatakan di dalam Al-Quran apa? La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Orang tersebut bila nyajar Allah, orang itu pandai bersyukur ditambah oleh Allah. Tapi barang siapa yang kufur atas nikmatku, kada pernah bersyukur lawan nikmatku, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Nah, Rami mengumpulkan harta, ujung-ujungnya apa? Tabakar rumahnya. Rami mau mengumpulkan harta, rumahnya bertingkat makanya, mobilnya mengkilat makanya, duitnya berlipat-lipat makanya, saking banyaknya. Kadang-kadang bininya 4. Coba pikirkan dia. Ayo, hebat benar kalau orang kayak ini. Tapi di dalam rumah kayak kiamat. Guring kresek sedikit, maling. Guring kresek sedikit, hajin kendaraan kunak dan maling. Nyaman kita juga guring. Tikus hamuk kah? Ngapakah guring nyaman benar? Kada dengar dipikirkan, ya kalau coba orang diisi harta biar. Belum pikirkan bulanannya mau. Tulak ke majelis, maaflah nak bu, kita nih pae, kita nih termasuk korban pae. Ini ulun kada mengisah orang, bini ulun seorang, ini mengisah orang berdosa. Ulun pian bingung juga. Kita pak lah, kita setahun tuh paling sebuting nukar baju, ya kah pak. Itu pun hendak hari raya, ya kah? Nah, ada aja kita 6 bulan-bulan ini banyak isi baju partai. Coba binian pian, minta maaf pula, minta maaf. Nah, lihat mama pian nak kayak salamari baju aja, apa pada kasih bajuan. Hendak tulak ke saruan nih bingung mencari baju. Abahnya dipakai dan menukarkan lagi baju. Umah 2 lemari sudah baju. Masya Allah. Ya biar pikirkan. Ayo. Baju kearisan hiram sebukuan persatuan. Tulak ke majelis ilmu putih sebukuan 2 sudah. Maka sesetel ini 500.000. Mau kami bebuhan laki-laki ini mau mencarikan duitnya, pusing, kada ditukarkan salah kita tadi pak. Padahal kita paling hendak hari raya kita tukar baju. Nah itu baru mantap, karena baju pulang perkumpulan hapsi lain pulang, baju perkumpulan burdah lain pulang. Masya Allah, jadi mamanya tukang di rumah tuh, karena tuh ujung-ujungnya apa pakai, kada ada baju aku, baju selama hari itu baju apa? Masya Allah, supan aku makanya jar ada yang sama aja macam-macam tadi pun ya Allah. Nah ini kena gue, nah kayak gambaran yang dilihat ketika baginda Rasulullah hendak Isra tadi. Itu satu. Artinya nanti seandainya piannya Rasulullah paling tadi melihat itu perempuan, maka itu adalah gambaran seperti orang yang mencintai hubu dunia, artinya cinta kepada dunia. Nah, akhirnya diteruskan perjalanan lagi nakai. Di tengah perjalanan baginda Rasulullah melihat api yang besar, dihalangi oleh api, bus api. Lalu ujar Jibril, wahai baginda Rasulullah, baca akan. Lalu Rasulullah membaca. Kenapa ujar Rasulullah? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu dibaca Rasulullah sampai 3 kali Rasulullah membaca itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
ditiup Rasulullah, api tadi padam. Lalu Rasulullah bertanya dengan Jibril, wahai Jibril, itu apa tadi? Oh, ujar Jibril, itu tadi adalah jin Ifrit, raja-rajanya jin. Nah, apa tuh jin Ifrit kah? Oh. Nah, jin Ifrit rajanya jin. Lah, jadi naklah bila piannya tulak berjalan, hati rasa takutan baca itu. Apa bacanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tiupakan ke tangan, sapu akan ke awak. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tiupakan ke muka, tiupakan ke samping, ke kiri, ke kanan, ke belakang. Itu jin kada wani baparak. Atau pian tatamu orang nang kerasukan, nunggu kerasukan. Jangan kita kerasukan jin. Nah, baca akan itu, tiupakan di telinganya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tiup. Bukan itu jin, sadarnya itu asal kemasukan jin, tapi amun kemasukan jin jinet, amun kemasukan si jinnya jinet tadi tuh, biar pian tiup 100 kali kada mau keluar. Kada mau keluar. Nah, ada nih nang kemasukan jin jinet nih. Nah, ayo, ampihan sudah, ampihan. Jadi lagi yang kayak itu, jangan lagi yang kayak itu. Amun pian hendak makan dul kolak aja, banyak yang beheran. Nah, lalu sampai ke Masjidil Aqsa. Inilah yang diperintahkan oleh Allah napa? La tusaddur rihal ila bisalasati masajida. Tidak diperintahkan kepada umatku, kata baginda Rasulullah, kecuali berjalanan kepada 3 tempat. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. 3 nang ini nang disuruh perjalanan kita, la tusaddur rihal ila bisalasati masajida. Kadada Rasulullah itu menyuruh kita perjalanan ke Bali, kadada Rasulullah menyuruh kita perjalanan ke tempat-tempat rekreasi, kadada. Yang disuruh oleh baginda Rasulullah, la tusaddur rihal ila bisalasati masajida. Artinya 3 masjid aja yang disuruh. Kenapa 3 masjid? Inilah yang kejadian waktu itu Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang satunya apa? Yaitu Masjid Nabawi di Madinah. Barang siapa nang sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, itu sama dengan sholat 100.000 rakaat di masjid-masjid nang lain. Oh maaf ya, alhamdulillah kayak bapak kepala sekolah sudah. Mudah-mudahan kita berdatang kawal jualan nang lah. Salat 2 rakaat aja sholat sunat sidik di Masjidil Haram sama lawan 1.000 rakaat apa 100.000 rakaat di masjid-masjid yang ada di Batu Licin di Pagatan. Kawal lah kira-kira tuh. Nah 100.000 nak lucu kalau nak 100.000 kita kesana kemari pada sholat sunat. Tapi beliau bapak kepala sekolah sekali sholat sunat aja di Masjidil Haram 100.000 sudah. Kayak itu juga di Masjid Nabawi. Itu bila sholat sunat 2 rakaat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 rakaat 100.000. Tadi berapa tadi? 100.000. Ini 1.000 rakaat. Bukan salah. Kita 10.000 rakaat. Minta maaf. 10.000 rakaat itu di Masjid Nabawi. Nah, kalau di Masjidil Aqsa, puncaknya daripada Isra Mi'raj Nabi tadi itu sama dengan 1.000 rakaat, sembahyang 2 rakaat. Ini yang diperintah, la tusaddur rihal ila bisalasati masajida. 3 ini masjid. Bapak sudah 2 masjid, Masjidil Haram lawan Masjid Nabawi sudah kalau Pak. Nah, Masjidil Aqsa lagi, tapi jangan sekarang. Sekarang pian ditembak di orang karena sudah tenang.
Nah, situ apa? Lalu naik ke langit pertama, langit kedua, kita kada bercerita di situ sampai kepada Sidratul Muntaha, naik lagi ke Rabratul Akhtar, kemudian Jibril kada kawa umpat lagi. Ujar Jibril, ulun ingin sini aja ya Muhammad, ya Nabiullah Muhammad, ulun ingin sini aja. Kada wani lagi ulun sampai ke sana ke atasnya lagi. Bila ulun sampai ke atas hancur ulun, ujar malaikat Jibril. Akhirnya baginda Rasulullah naik sampai ke mustawa, berhadapan dengan Allah. Kita tidak bercerita itu, ceritanya adalah bulang-bulik Rasulullah ini diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat 50 kali satu hari satu malam. Ketemu Nabi Musa, diperintahkan Nabi Musa, bulik lagi biar, bulik lagi, minta lawan Allah, minta keringanan. Akhir cerita cuma 5 kali sehari semalam. Sekarang timbul pertanyaan, anak-anakku yang cantik-cantik, yang gagah-gagah, nang 5 nenek digawi kah kadakah? Maghrib sholat kah? Isya sholat lah. Zuhur sholat lah. Asar sholat lah. Subuh. Nah, makanya lu diakan subuhnya. Ini nang tangalih. Subuh nih tangalih. Apalagi sampai jam 4 perang. Nah, bingung. Sampai jam 4 perang. Mulai habis isya, dudukan lawan kawan, perang, diga nyawa, sebelah nyawa, tembak, mau aku jiakan. Sampai jam 4 subuh, habis ces tangguring, bangun jam 12 siang, yuk subuh. Nah, kayaknya kita ambil hikmahnya naklah terakhir kena hikmahnya ibadah sholat tadi. Lalu cerita lagi, kita tidak membahas itu, cerita turun baginda Rasulullah. Lalu baginda Rasulullah turun tadi nak diberikan kesempatan masuk ke dalam surga. Baginda Nabi besar Muhammad SAW masuk ke dalam surga, luar biasa nikmatnya. Hendak napa aja ada di surga. Pokoknya nyaman, nikmat di atas nikmat tadi. Hendaklah masuk surga biar. Bujur-bujur. Nah, jangan lagi mengelem, jangan lagi makan obat yang dicampur-campur. Biniannya jangan lagi ketujuh menggosip. Nah, jangan lagi, ampi sudah pihan dah kayak itu. Nama hendak masuk surga kalau mun hendak masuk surga, pian harus bersih hati, jangan penyarikan. Ini kada tahu kawan dicatuk. No, perang pulang. Nih, ini dangarakan. Alo katuyung. Dangarakan belum lah, dangarakan. Ketika Rasulullah habis Isra Mi'raj, Rasulullah diberikan kesempatan masuk ke dalam neraka. Dibuka pintu neraka, Rasulullah takajud, lohai. Nangai takajud. Napa nang dilihat? Ketika dibuka, seorang perempuan diikat rambutnya, tangannya dibelenggu, dibakar di bawah dengan api neraka, sehingga badannya kemudian tulangnya menetes laksana air es. Menetes. Rasulullah menangis pada saat itu sambil bertanya kepada Sayyidina Jibril, wahai Sayyidina Jibril, gambaran apa ini Sayyidina Jibril? Lalu dijawab oleh Sayyidina Jibril, wahai Muhammad, ini gambaran nanti di akhir zaman umatmu kemana-mana kada menutup aurat. Kada menutup aurat, siap dibakar di bawah, menetes seperti air es. Teriak. Kemudian nanti setelah dibakar itu dikembalikan lagi tubuhnya seperti semula, dibakar lagi sampai ribuan tahun. Bayangkan biar. Apa ujar Sayyidina Jibril? Inilah gambaran umatmu nanti di akhir zaman, nang kamana-mana kada menutup aurat. Nah, ini zamannya kampanye rame manu artis-artis
artis-artis selawarnya kekurangan kain. Saya ini bajunya kekurangan kain. Ada kalau baju you can see, ya kan? Yang baju you can see tahu kalau ini ya, tahu kalau nah kamu can dapat melihat, kamu dapat melihat ketekku ini. Kalau baju you can see itu, nah itu dipakai. Ini masih untung artis kampanye pakai di sini, pakainya apa? Tali unjun. Bejoget, nah, begitu kayak gini pulang. Oh, Masya Allah, begantaran dunia. Bapak menonton paling muka Bapak nonton. Ya Allah, apa ini kayak ini? Apa Bapak sambil berdoa? Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan jangan pagat talinya ya Allah. Bayangkan mempagat talinya tumpul serampungan. Ayo deh. Ayo. Nang kaya itu jaka pang batis bagus diperlihatkan, nah selawar handap nih batisnya penuh dengan lampu-lampu Roma Irama. Atau bahasa Inggrisnya is the kunat. Bajalan mampayakan maharayakan ditagur lalakian sarik. Ujar lalakian, hai gadis, apa ini tagur-tagur dia? Apa kurang ini? Pada seorang nyua baju selawar kadang kekurangan kain, coba bagus-bagus itu. Nah kayak ini nah kayak ini bagusnya ditutup. Nengaran tak tutup, mana buktinya ketika pian sholat adalah pian tak buka nak sholat. Angkat takbir, Allahu Akbar. Gitu kalau Allahu Akbar. Ya kalau kenapa disuruh menutup? Kalau lakian Allahu Akbar nya terserahnya pakai ini kan, dapat bilang tangkain apa? Karena laki-laki ketujuh yang terbuka. Nah, karena laki-laki ketujuh yang terbuka, perempuan disuruh menutup. Jangan dibukakan. Nah, belum batakon. Nih. Pada ada wadahnya babungkus berataan. Kada kamu nyontoakan. Nah, wadah itu babungkus lawan kada babungkus. Kira-kira bagus nang babungkus kah? Bagus nang kada babungkus? Nah, tahu kalau pian nang kada babungkus tuh lalat lah, samut lah, macam-macam menghinggapi. Nah, tulak ke kantor polisi, selawar seini, baju yang kelihatan pusat sini, ini pusat Roma Irama, pusat pemerintahan negara Republik Indonesia ini kelihatan. Nah bajunya tulak ke kantor polisi, Pak, ulun laporan Pak, ulun diperkosa orang 10 Pak, ini. Ujar polisi, ikam nang bungol. Jaka aku jen ada di situ jar polisi, aku 4 yang perkosa ikam. Kenapa pun bajunya seini, selawar seini, bayangkan. Nah ini yang dilihat Rasulullah ketika perjalanan ke neraka. Ini dibakar. Aurat perempuan dari mana ke mana? Dari Batu Licin sampai ke Pagatan kah atau dari mana aurat perempuan? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Mantap. Aurat laki-laki dari lutut, dari pusat pemerintahan sampai ke lutut. Tutupi. Nah, hakun pian nang kaya dilihat Rasulullah itu. Kada hakun dok. Nah ini kita turun lagi lah, turun ke dunia pulang. Kita supaya mengambil turun Rasulullah sehingga kisah cerita Isra Mi'raj itu kenapa sepertiga malam menjadi ditempuh. Nah sekarang apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Ayo perhatikan terakhir perhatikan apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Isra Mi'raj ini? Pertama adalah ketika itu Rasulullah diperintahkan Isra Mi'raj, satu-satunya ibadah yang langsung Rasulullah disuruh datang menghadap Allah hanya menerima ibadah sholat. Ayo,
Adalah lagi Rasulullah disuruh menghadap Allah selain pada menerima ibadah sholat. Itu penting makanya ibadah sholat itu sangat penting. Jangan pian gaya-gayaakan sholat. Sholat digayaakan, mentang-mentang guru silat sholat sholih pada maulid Rasul. Allahu Akbar ya. Mentang-mentang guru silat kok kayak ini mah kada mau bang. Jangan dimain-mainakan. Atau preman sembahyang Allahu Akbar. Sini. Jadi jagoannya kenapa kesini? Ini pisau sebutin ini. Kalau ada yang sebutin kamu. Digayaakan. Ada pulang orangnya pemurah benar, angkat takbir Allahu Akbar, pemurah lebihan. Ada juga yang pelit. Sholli pada maulid Rasulullah Allah. Pelit banget. Maka tuh Allah, ingat sini aja. Liwar pelitnya. Nah, ada juga Allahu Akbar. Nah, ada juga. Kayak apa nak menurut sunnah kayak apa? Hah? Menurut sunnah kayak apa? Pian angkat takbir bagi perempuan atau laki-laki, angkat takbir nih ujung jari seolah-olah menyentuh telinga. Hadapakan ini, pengkorakan sedikit ke ini nah. Jangan kayak ini. Allah, ini seakan-akan menyentuh telinga. Allah, seakan-akan. Jangan ke belakang benar, jangan juga ke muka. Allah, seakan-akan menyentuh. Jangan juga disentuh kan. Allah, jangan juga seolah-olah. Ini hadapakan, jangan dipaling. Allah, ya. Mampayakan utas banyak di sini. Allah, salah. Atau bakal pinggir Allah, salah juga. Jangan. Nah, jujur. Sholat wajibnya apa pulang? Wih, perhatikan. Sholat wajibnya apa pulang? Fatihah, bujur-bujur. Ulun sembahyang sorangan, biar sembahyang sorangan tetap Fatihah itu telinga kita harus mendengar makan. Nah ini Bapak padahkan, ini ilmu. Bila pian membaca Fatihah sholat sorangan, kada mendengar telinga pian sorang, kada sah sholatnya. Oke ini solid. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan apa dulu? Berdolin kada sah. Apalagi yang dihembus angin, yang kayak pohon dihembus angin. Allah. Nah, soalnya mengantuk. Ada juga. Nah, jadi kita harus mendengar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Harus mendengar, telinga kita harus mendengar. Meskipun kita sholat sorangan, amun kita sholat sorangan, telinga kita sendiri kada mendengar, ada sah. Menagur pulang, sembahyang menagur orang di muka tak salah. Bagi laki-laki kayak apa? Subhanallah. Bagi perempuan jangan tepuk pramuka. Salah misalnya imam sekali dulu. Bila masih hijau ini 2 kali. Oh imam salah akunnya. Sholat maghrib jadi 4 rakaat salah akunnya. Nah demadakan. Jangan. Bah rasanya imam nih sholat kenapa jadi 4 rakaat? Tepuk pramuka. Karena mau kayak itu. Ada kalau kisah ada kalau kisah nih naklah ambil hikmahnya naklah kisah nih si kai bapasan lawan apa imam bapasan bapandir lawan anak-anak sidin. Imamnya abahnya ujar abahnya anak tiba-tiga nak jangan bapandir sembahyanglah naklah inggih bah Allahu Akbar jar abahnya nih Allahu Akbar jar anaknya bertiga. Maka anaknya nih ada yang SD, ada yang SMP, ada yang TK, ada yang SD, ada yang SMP. Maka jadi jar yang 3 ini pas Bismillahirrahmanirrahim, pas handap ayat lewat tikus lewat
Jadi jar yang anak yang TK nih, kakak tikus. Nah, maka dipasani abahnya jangan bepandir. Jadi jar yang anak yang SD ini, jangan bepandir, batal. Bepandir juga. Jadi ujar nang kan SMP yang anak SMP ini, alhamdulillah udah kan dapat bepandir. Emang pas batal ketiga-tiganya. Iya. Nah, perhatikan bujur-bujur karena belajar lawan bapak. Nah, guru agama napa nang membatalkan sholat belajar. Ada nyamuk, misal nyamuk naklah nih nyamuk. Hukum nyamuk bila pian tapak, pian gugurakan itu bangkainya, meskipun darahnya masih ada, sah pian sholat, diampuni oleh Allah. Tapi apabila pian menapak nyamuk dan nyamuk itu baandak di sini, biar kada berdarah, kada sah sholat pian. Hukumnya apa? Bangkai. Paham lah? Itu harus kena belajar lawan bapak. Sholat lebih daripada 3 gerakan batal. Allahu Akbar. Ada nyamuk sekali, nyamuk pulang 2 kali, mbah itu pulang 3 kali, lalu ke 4 kali batal. Apalagi menampak nyamuk di muka kawan, baginya ada kalau kisah orang kada bisa sembahyang, orang kada bisa sembahyang disuruh bininya sembahyang, ujar bininya sembahyang pangikam jar, turun ke masjid itu kayak pagar orang sembahyang, pokoknya turuti apa gawian imam, bukan itu aja, tulak imam di hadapan orang kada bisa sembahyang, tapi pak iyanya di hadapan imam, di belakang imam iya benar sudah nih, di dia imam angkat takbir Allahu Akbar, kayak itu pak Allahu Akbar. Kalinya imam nih kenapa kamu ditegarak kayak ini sedikit, obat jualnya begarak, apa aja bininya umpati gerakan imam empat ya. Nah singkat cerita kayak pas sujud, wah pas sujud sekalinya tapi imam rabi, kebetulan imam kada bacawat, jadi jadinya nih pas sujud iyakah lain kah ini, iyakah lain ini digawilnya jadi imam nih digawil takajud, menyipak kayak ke belakang plak nyipak, merasa disipak, ujar bini tadi turuti apa ujar orang, ujar imam pakai sipak ke belakang, sanalinya bulik bangkak muha. Jadi jar bininya kenapa ikam sembahyang di masjid bangkak muha, pokoknya udah sekali ini lagi sembahyang karena sembahyang lagi ya, kada sembahyang mamanya aja, bakal akhirnya di masjid seorang ini salah. Nah itu orang hati-hati naklah, ambil hikmahnya. Jangan kayak nabi yang coba akan di imam sini, jangan. Itu kisah aja, artinya apa? Belajar bujur-bujur gerakan sholat. Apa nang bujur gerakan sholat? Ini kadar ruku aja. Allah. Ruku kayak ini, masya Allah. Kayak orang bencong aja nih, bujur-bujur. Kemudian angkat takbirnya kayak apa? Nah, ini parak nah bulan puasa nah. Bulan puasa parak lah. Nah bulan puasa ini nih bebuan angka 7, 150, 120 nih bukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lu banyak banget ya ini. Nah, kada usah nak kayak umpat nang kayak itu. Umpat yang sederhana aja. Laju kada laju kada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Yang sedang-sedang aja tapi kena Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Quran. Lucut pulang. Nah, jangan juga. Nah, itulah perhatikan bujur. Nah, itu kena belajar. Nah, tadi apa? Satu-satunya ibadah yang langsung Rasulullah disuruh bertamu lawan Allah ya Allah.
Nah itu wajib. Yang kedua napa pulang? Orang nang beribadah sholat itu inya dijaga daripada perbuatan jelek. Dijaga. Berdusta kada mau. Nah, bagus kehidupannya. Nah ini. Kemudian pulang ibadah sholat itu pian sembahyang nakai 5 rukun Islam pian laksanakan sekaligus. Rukun Islam 5. Pertama apa? Syahadat. Ulun batakun di dalam sholat adalah syahadat. Ada 1 udah pian gawe. Yang kedua apa? Sholat. Sudah pasti sholat. 2 sudah pian gawe. Ini rukun Islam. Yang ketiga apa? Puasa. Orang sholat itu puasa. Jangan sholat sambil makan gulaan. Allahu Akbar. Rokok tuh bubur. Kiri kanan lihat oh kadang memperhatikan kiri kanan. Pas sujud hilang pulang gulaan kok. Nah batal. Jangan makan gulaan sembahyang. Nah 3 puasa. Keempat zakat. Syarat zakat apa? Suci badan apa? Suci hartanya ya. Kalau zakat itu ya suci mensucikan harta. Nah orang sholat apa? Orang sholat suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Nah 4 sudah. 5 naik haji ya. Orang sholat kemana hadapnya? Kiblat kemana arahnya? Baitullah. Orang naik haji kemana? Mekah. Apa yang dituju? Baitullah. Berarti kelima-limanya dia laksanakan ketika sholat. Nah maka dari itu terakhir ulun berharap, Bapak berharap jangan sekali lagi perhatikan bujur-bujur ibadah sholat itu sangat penting. Nah jadi kenapa pian bila sholat zuhur lawan bapak agama jangan ribut. Pian berhadapan dengan Allah, baginda Rasulullah aja berhadapan dengan Allah, dibersihkan hatinya, masa pian berhadapan lawan Allah ribut. Nah, sholat kayak apa? Sholat berjamaah apa? Sholat kada berjamaah kayak apa? Ini sholat berjamaah. Usalli pada maghribi salah rakaat mustabil kiblati imaman, jadi imam. Ya kalau Sholli pada maghribi salah rakaat mustabil kiblati makmuman, berarti jadi makmum. Kalau sholat sendirian Pak? Nah, pintar. Jangan kena ulun lain jadi imam, ulun juga lain jadi makmum, lalu usolli pada maghribi salah rakaat mustaqbil kiblati, lain imam, lain makmuman lillahi ta'ala. Jangan kayak itu. Nah, bujur-bujur belajar kenal lawan bapak. Nah, kayak itu kalau hendak belajar bahasa gua titik lawan pas. Nah, belajar agama lawan pak agama. Nah, jadi itulah nyataan. Ingat satu pesan bapak. Nah, perhatikan. Enak dulu, jangan keluar dulu. Pesan bapak satu. Di dalam kitab Daqaibul Akbar itu barang siapa nang kada sholat 1 waktu itu hukumannya 500 tahun. Satu. Perhatikan, 500 tahun. Bila kada sembahyang maghrib berarti hukumannya 500 tahun di dalam neraka. Isya kada sembahyang berarti 1000 tahun. Ya kalau subuh kada sembahyang berarti 1500 tahun. Zuhur kada sembahyang berarti 2000 tahun. Asar kada sembahyang berarti 2500 tahun di dalam neraka. Itu di dalam kitab Daqaibul Akbar. Barang siapa nang kada sembahyang seharian semalaman itu sama dengan hukumannya di dalam neraka 2500 tahun. Bayangkan. Di blendernya dalam neraka dia. Maka dari itu pesan Bapak lawan anak-anak sekalian, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat ini adalah ibadah yang sangat penting, yang mana mengambilnya saja langsung Rasulullah, bukan melalui
daripada malaikat Jibril. Kalau ibadah-ibadah yang lain, malaikat Jibril turun ke muka bumi menyampaikan kepada baginda Rasulullah. Tapi kalau sholat, Rasulullah langsung yang diundang. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Salah hilang mohon maaf. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.